Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tugas ke-6, yaitu sistem kendali temperatur dengan otomatis TK4S dan T4RN dengan software DAC Master. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Aditya dengan NIM 400403246200029 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Cahyoputro STMT. Nah, langsung saja kepada materinya. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini sebelumnya sudah melakukan praktikum pada pertemuan ke-4. Nah, di praktikum yang sebelumnya itu proses praktikumnya itu dilakukan secara manual tanpa menggunakan software, yaitu dengan menggunakan sistem stopwatch, yaitu perhitungan waktu secara manual. Namun pada praktikum ini kita dilakukan dengan cara menggunakan software atau secara digital. Nah, langsung saja pada tujuan dilakukannya praktikum ini. Yang pertama yaitu memahami prinsip kerja sistem kendali temperatur otomatis menggunakan sensor suhu atau thermocouple dan pengendali suhu temperatur controller atau tipe otomatis TK4S dan T4RN. Nah, cara yang kedua yaitu cara mempelajari mengatur dan mengimplementasikan kontrol atau suhu dengan berbagai metode seperti kontrol on off dan kontrol PID atau proportional integral differentiatif. Yang ketiga, menganalisis respon sistem terhadap perubahan suhu dan set point serta membandingkan karakteristik antara kontrol manual atau on off dan PID. Kemudian yang keempat, menggunakan perangkat lunak DAC Master untuk memantau, mencatat, dan menganalisis data suhu secara real time selama proses pengendalian. Yang kelima, melatih kemampuan dan mengklarifikasi dan mengoperasikan sistem kendali industri sederhana yang umum digunakan dalam proses otomasi. Nah, sebenarnya yaitu apa sistem kendali. Sebelum masuk ke materinya, sistem kendali ini yaitu merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengatur suatu proses agar variabel keluarannya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau disebut set point. Dalam dunia otomasi terdapat dua jenis sistem kendali yang umum digunakan, yaitu kendali on off dan kendali PID. Nah, yang kedua, sistem ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur keluaran yang agar tetap stabil, namun cara kerjanya berbeda. Nah, yang dimaksud dengan kendali on off yaitu kendali dalam sistem yang paling sederhana yang hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala on dan off. Sistem ini bekerja seperti saklar otomatis yang menghidupkan atau mematikan kuator berdasarkan perbandingan antara nilai keluaran dan set point. Misalnya pada pengendalian suhu ruangan, jika suhu di bawah set point, maka pemanas akan menyala, dan jika suhu di atas set point, maka pemanas akan mati. Kendali ini mudah digunakan dan murah juga, tetapi kelemahannya adalah menghasilkan osilasi atau perubahan nilai naik turun di sekitar nilai set point, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi. Nah, bagaimana cara menggunakan pengambilan data otomasi
T6 dan T4RN dengan Dark Master. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara penggunaannya. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Dark Master. Setelah kita buka, lalu kita klik Windows. Setelah itu kita klik manajer perangkat. Lalu kita klik yang ports, kita cek portsnya USB serial COM 9 CH340. Sebelum itu kita pastikan portnya sudah tercolok di laptop. Lalu kita klik yang supported device list, kita klik TK4. Lalu kita klik serial, kita klik OK. Kita klik TK4, kita klik Add. Lalu kita pilih device listnya yang satu, kita klik OK. Lalu kita pilih yang input output. Sebelum itu kita konekkan dulu untuk yang ke TK4-nya. Lalu kita pilih input output list, kita pilih TK4, kita pilih present value, set value, dan output satu yaitu lamp atau lampu. Setelah itu kita pilih runtime screen, kita pilih yang line graph-nya untuk memunculkan graphic setting. Kita pilih graphic setting, kita atur graphic settingnya minimalnya 4 dan waktunya 16 detik. Kita atur settingnya yaitu minimalnya 28 dan maksimalnya yaitu 60. Selanjutnya yang untuk bagian right atau kanannya axis itu juga sama, minimalnya 28 dan maksimalnya 60. Kita formatnya ganti ke hours minute, kita klik OK. Lalu setelah itu graph settingnya kita ubah lagi, maaf sebelumnya untuk graph settingnya yaitu minute per second, kita klik OK. Lalu untuk bagian dark listnya kita pilih semuanya yang COM 9 TK4, lalu kita drag ke bagian bawahnya sini. Nah, kita drag, kita masukkan untuk melihat parameternya. Nah, sudah tertampil di bagian properti. Lalu selanjutnya kita pilih satu, kita read all parameter untuk membaca parameter semuanya. Nah, selanjutnya ini karena control on off, kita pilih yang control on off, kita ganti set value-nya yaitu 50 derajat Celcius. Dan untuk Nah, untuk heating on hysteresis-nya, karena kita ada 3 percobaan, yang pertama adalah 1 derajat Celcius, yang kedua 3 derajat Celcius, dan yang keempat adalah 5 derajat Celcius. Kita mencoba yang pertama yaitu 1 derajat Celcius terlebih dahulu untuk melihat grafik percobaan control on off-nya. Nah, lalu setelah kita run, kita pencet run. Tunggu dulu. Nah, kita langsung melihat waktunya. Nah, untuk control on off, waktu yang dibutuhkan yaitu selama 3 menit. Selama 4 menit. Mohon maaf. Kita tunggu melihat perubahan grafiknya. Nah, untuk garis yang hijau ini merupakan atau menunjukkan nilai suhu aktual. Yang ini menunjukkan nilai suhu aktual atau present value yang berubah seiring waktu. Sedangkan garis yang biru lurus ini menunjukkan set point suhu atau nilai yang diinginkan dalam percobaan ini. Nilai suhu yang diinginkan yaitu 50 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk garis yang ungu ini menunjukkan control on dan off. Untuk control on, maka dia misalnya nih pada suhu sampai 50 derajat Celcius dia masih on, dan untuk melebihi nilai 50 derajat Celcius maka dia akan off atau nilainya grafiknya turun, yang garis ungu ini. Nah, kita coba, kita tunggu sampai waktunya 4 menit estimasinya.
Nah, makin lama ini dia akan kembali on lagi atau suhunya turun. Masih waktunya 3 menit lebih, sebentar lagi. Nah, waktunya kita sudah hentikan, lalu kita simpan percobaannya untuk melihat data waktu grafiknya, yaitu dalam bentuk Excel. Kita save dengan nama HSYS1 atau histeresis yang pertama. Kita formatnya yaitu CSV, kita simpan. Nah, sudah selanjutnya yaitu nilai parameter-parameternya yang sudah kita lakukan tadi. Yang Ini beresin deh, model-modelnya. Cabut-cabutin aja. Ini juga nih. Ya semuanya. Nah, itu. Udah itu TK4. Ya. Waduh, udah mulai ini. Udah. Juru apa? Habisnya apa ya? Habisnya apa ya? TK4. Nih. Add. Oh, ini ada tahu tadi. Oke. Satu. Mana ini? Terus ini. Connect lagi ini. Ini connect. Jadi boleh enggak? Connect. Udah cabut lagi set. Terus connect-nya. Set, connect. Itu udah connect kan? Hijau. Ya ini lagi. Udah dicabut lagi. Terus ya ini nanti dilihatin lah, ini bisa disetting aja nih. Terus udah.
Nggak lengkap dong, gara-gara udah dicabut ya. Lupa lagi, lupa. Ya iya udah dicabut ya. Nggak belum. Udah videoin, udah. Gue siap sih. Ini tuh masukin ke sini biar nggak kemana-mana. Ini liatin kanan. Ya, set. Udah, terus next. Nah ini connected, read all parameters baru bisa diedit. Nah terus ini diedit nih. Ini diedit. Terus ini gini. Nih. Terus kita ke IO list. Terus kita ini apa sih tadi lupa aku? Ini kan present value sama set value terus sama out ya. Terus ini kita ini masih buka ya? Mau bisa gitu? Terus nih kita ini sama view tag nempel setting sini 4 ini Kalau video ini dapat sendiri ya? Udah kan? Lagi ya udah. Oke, jangan dulu. Joget. Bisa di video kan bisa. Oh, gak usah kayak kemarin ya. Mulai. Ini video sampai kapan? Enggak, cok. Waktunya di sini apa menit ya? Pertama kan tadi percobaan 1 dengan nilai histerisisnya yaitu 1 derajat Celcius. Nah, menunjukkan gambar seperti ini. Nah, dari awalnya yaitu sekitar 30 derajat Celciusan, lalu lama-lama naik sampai set pointnya yaitu 50 derajat Celcius sampai on-nya, dan off-nya di atas 50 derajat Celcius itu sudah off. Nah, pembahasannya pada percobaan pertama ini nilai HSIS-nya 1 derajat Celcius, artinya sistem memberikan toleransi sebesar 1 derajat Celcius dari set point sebelum elemen pemanas atau heaternya dinyalakan atau dimatikan kembali. Misalnya set point suhunya 50 derajat Celcius dan HSIS-nya 1 derajat Celcius, maka heater akan mati atau off saat suhu naik dan mencapai 50 derajat Celcius. Heater akan menyala kembali atau on saat suhu turun ke 49 derajat Celcius. Set point kurang HSIS. Jadi, histerisis 1 derajat Celcius ini mencegah heater sering hidup dan mati, menjadi kestabilan sistem dan memperpanjang umur komponen. Secara singkatnya, histerisis ini berarti rentan toleransi suhu berlebih 1 derajat Celcius dari set point untuk mengatur kapan histerisis on atau off. Nah, kemudian bagaimana hasil waktu yang dihasilkan. Nah, berikut adalah tabel Excel-nya. Berikut adalah nilai hasil perhitungan waktunya yang
sudah dilakukan pengamatan dari hasil perhitungan pengamatan dari depth cluster tersebut secara real time dari waktu 4 menit tersebut. Nah, berikut adalah ini dari 0 dari awal sampai berhenti atau off. On-nya itu dari atas ke titik 1 dari sampai off-nya sampai sekitar 44 detik, sekitar 40 detik, 41 detik. Nah, sampai off-nya ke 27 detik. Lanjut ke histeresis yang kedua. Nah, pada histeresis kedua ini VOC sama, ini histeresisnya 2 derajat Celcius. Nah, dia memulai dari 30 derajat Celciusan sampai on-nya sekitar 50 derajat Celcius, on dan off ke sekitar melebihi set point-nya. Nah, pada percobaan ini nilai histeresisnya 3 derajat Celcius, artinya sistem memberikan toleransi sebesar 3 derajat Celcius tersebut dari set point sebelum elemen pemanas atau heater dinyalakan atau dimatikan kembali. Nah, misalnya set point suhu 50 Celcius atau histeresisnya 3 Celcius, heater akan menyala off saat suhu naik dan mencapai 50 derajat Celcius. Heater akan menyala kembali saat suhu turun ke 47 derajat Celcius atau set point. Jadi histeresisnya ini mencegah heater sering hidup atau mati terlalu cepat, menjaga kestabilan sistem dan memperpanjang umur komponen. Secara singkatnya, histeresis Celcius berarti rentan toleransi suhu kurang lebih 3 derajat Celcius dari set point untuk mengatur kapan heater on atau off. Nah, berikut adalah nilai tabel pada histeresis yang kedua. Nah, berikut adalah hasil dari histeresis yang kedua yang 3 derajat. Nah, waktuannya itu dari sini sampai sini. Nah, ini waktu on-nya lebih bervariatif, yaitu on, terus ini off, kemudian on lagi, off, sampai akhir lebih banyak off-nya. Nah, selanjutnya kita ke histeresis yang ketiga. Di histeresis ketiga ini kita lihat berapa nilai nilainya sama, yaitu mulainya sekitar 30 derajat Celcius,
on-nya yaitu sampai 50 derajat Celcius. Nah, dia akan melebihi nilai set point-nya. Nah, dimana nilai histerisisnya yaitu artinya memberikan toleransi sebesar 5 derajat Celcius, dan set point-nya sebelum elemen pemanas heater akan dinyalakan untuk tekan kembali. Maka misalnya set point-nya suhunya 50 derajat Celcius dan histerisisnya 5 derajat Celcius, heater akan mati atau suhu akan naik mencapai 50 derajat Celcius. Maka akan menyala kembali saat suhu turun ke 40 derajat Celcius. Maka nilai histerisisnya ini akan mencegah heater hidup mati terlalu cepat, menjaga kestabilan dan mempanjang umur komponen. Secara singkatnya, nilai histerisis 5 derajat Celcius tersebut berarti tentang toleransi suhu 5 derajat Celcius dari set point untuk mengatur kapan heater on atau off. Berikut adalah tabel percobaan yang ketiga. Nah, dia akan sama juga, on, kemudian akan off juga di 45 derajat, dan akan off lagi, dan on lagi juga, lebih variatif sama seperti yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk kontrol PID. Dimana apa yang dimaksud dengan kontrol PID? Kontrol PID adalah sistem yang lebih kompleks dan banyak digunakan dalam industri karena mampu mengatur keluaran secara lebih halus dan presisi. Dinilai PID bekerja dalam 3 aksi utama, yaitu proporsional, P dan I, dan deliberatif. Aksi proporsional memberikan respon sebanding dengan besar kesalahan atau error antara set point dan keluaran aktual. Aksi interval memperbaiki kesalahan terus-menerus sehingga nilai on dengan penjumlahan error dan hasil waktu ke waktu. Sedangkan aksi proporsional memberikan respon. Sedangkan aksi deliberatif bertugas merespon perubahan cepat pada error dan mencegah waktu kombinasi ketiga. Aksi ini membuat kendali PID mampu menghasilkan sistem yang stabil dan cepat dan akurat. Data dan nilai PID yang paling sesuai. Nah, untuk PID ini kita memperoleh harus nilai grafik yang paling sesuai untuk mengatur P dan I dan D-nya. Untuk yang kontrol on off sebelumnya itu tidak ada nilai yang sesuai, jadi dia nilainya sama semuanya on-nya, tergantung kita ngatur histerisisnya. Nah, pada PID ini kita harus cari nilai PID yang sesuai. Nah, kita kan sebelumnya on off kita ganti ke PID dengan mengatur graph settingnya. Ke axis settingnya juga sama kita ganti. Nah, untuk parameternya kita ganti ke PID. Lalu kita coba P-nya 10 dan I-nya 0 dan D-nya 0. Kita run. Nah, untuk PID kita mencoba waktunya yaitu sekitar 5 menitan. Nah, fungsi log ini yang sudah saya pencet sebelumnya untuk melihat waktu time-nya. Nah, dia yang hijau ini merupakan tadi percent value. Jadi dia mengambil nilainya itu secara real time. Nah, ini sudah melebihi dari nilai set point-nya 50 derajat Celcius. Artinya untuk yang percobaan 10.00 ini nilai PID-nya tidak baik atau tidak bagus grafiknya karena sudah melebihi dari nilai set point-nya yaitu 50 derajat Celcius. Namun kita lihat dulu sampai akhir.
waktunya masih 2 menitan. Kita tunggu lagi. Nah, kita stop aja karena dia akan naik terus-menerus. Lalu kita save menggunakan pada percobaan pertama ini, yaitu 10.00 PID-nya. Nah, langsung saja kita lihat nilai-nilai parameter-parameter yang sudah kita uji. Yang percobaan pertama yang diuji yaitu PID-nya dengan nilai 20.00. Terlihat pada grafik ini juga sama seperti percobaan yang sudah dijelaskan pada saya sebelumnya, yang sudah saya tampilkan. Nah, ini nilainya tuh sudah melebihi dari 50 derajat Celcius. Jadi nilai PID-nya tidak sesuai atau tidak bagus grafiknya. Nah, ini kan grafiknya tidak bagus. Nah, selanjutnya untuk pada percobaan yang kedua, kita mencoba dengan nilai PID-nya yaitu 20.10.0. Nah, pada 20.10.0 ini juga sama, sudah melebihi dari 50 derajat Celcius lonjakannya atau fluktuasinya. Namun, ini kembali lagi menurun, ini lumayan bagus, tapi masih belum sesuai untuk grafik PID-nya, nilai PID-nya. Nah, pada percobaan yang ketiga, nilai PID-nya yaitu 10.10.0 juga sama, ini masih ada fluktuasi atau lonjakan nilai percent value-nya, tidak sesuai dengan nilai PID yang kita inginkan atau tidak kita sesuai dengan set point suhunya yaitu 50 derajat Celcius. Nah, pada percobaan yang keempat, kita menggunakan PID yang 30, 20, 10 juga sama, juga masih ada lonjakan dari 50 derajat Celcius. Pada percobaan yang kelima juga lebih parah, masih dengan percobaan 50, 20, 20 juga salah. Nah, pada percobaan yang keenam, 15.10.0 juga masih ada lonjakannya, masih salah. Dan untuk yang percobaan terakhir, nah untuk percobaan terakhir menggunakan PID 554. Nah, ini merupakan nilai PID yang sesuai, di mana nilai P-nya yaitu 5, nilai I-nya 50, dan D-nya itu 4. Di mana dari awal suhunya yaitu sekitar 30 derajat Celciusan, lama-lama naik on, dan dia akan seimbang atau akan stabil di angka set point-nya yaitu 50 derajat Celcius nih. Terlihat pada grafiknya yaitu bagus, nilai PID-nya sesuai. Nah, selanjutnya. Nah, berikut adalah nilai PID yang ke percobaan 1 20.00. Nah, grafiknya coba dilihat juga sama pada percobaan yang dijelaskan sebelumnya. Nilainya sudah lebih dari 50 derajat Celcius. Dan nilai P-nya yaitu tidak sesuai dengan grafiknya. Nah, di percobaan yang kedua juga sama. Pada percobaan yang kedua ini berikut adalah nilai percobaan yang kedua. Nilai percobaan kedua yaitu 20.10.0. Nah, berikut adalah tampilan grafiknya. Tampilan grafiknya juga melebihi 50 derajat. Sini grafiknya. Nah, di percobaan yang
keempat, ketiga, yaitu PID-nya 10.00. Nah, nilainya juga sama, lebih, dan ini percobaan yang keempat, PID-nya kelima, dan nilai PID 50-20-20. Nilai percobaan ke-6 dan nilai PID 15 plus 10. Dan percobaan ke-7 nilai PID-nya 50. Nah, ini nilai PID-nya itu hampir sempurna, yaitu tidak melebihi ambang batas dari nilai histeresis yang ditentukan, yaitu 60 derajat. Nah, berikut alasan nilai PID yang sesuai dari percobaan yang ke-7. Nah, setelah dilakukannya percobaan 1-7 tadi, dapat ditarik garis besarnya, yaitu beberapa percobaan dengan menggunakan alat otomatis TK4S, T4RN akhirnya diperoleh kombinasi nilai PID yang sesuai, yaitu P51 5, I-nya 50, D-nya 4 dengan set point suhu 50 derajat Celcius pada awal percobaan. Nah, nilai P yang terlalu besar menyebabkan suhu naik sangat cepat, tetapi juga melewati set point dan mengubah sistem berosilasi. Begitu juga dengan nilai I yang terlalu tinggi dan menyebabkan respon menjadi tidak stabil karena sistem terus berusaha memperbaiki error secara berlebihan. Setelah beberapa kali pengujian dan penyesuaian, didapatkan nilai P memberikan respon cepat tanpa lonjakan besar, sedangkan 50 cukup efektif untuk menghilangkan error steady state tanpa membuat suhu bergetar naik turun. Nah, kemudian kenapa nilai D-nya 4 ditetapkan agar sistem dapat meredam perubahan suhu terlalu cepat, terutama ketika mendekati set point. Nilai D-nya ini berfungsi sebagai penahan atau peredam laju perubahan, sehingga suhu tidak berlangsung melonjak terlalu drastis, turun atau naik terlalu drastis. Dari hasil pengamatan dan grafik di DA4 master suhu mencapai titik 50 derajat dengan fluktuasi kecil dan waktu stabil yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi ketiga parameter PID tersebut menghasilkan respon sistem yang paling seimbang antara kecepatan, kestabilan, dan ketetapan suhu. Nah, selain itu, alasan faktor alat otomatik T4S, T4RN juga mempengaruhi perilaku sistem. Modul ini memiliki sensor yang cukup sensitif dan respon heater yang cepat, sehingga ketika lampu pemanas bekerja, pemanas yang dihasilkan langsung memikat dengan cepat. Inilah sebab jika nilai P dan I terlalu besar, lampu pemanas menjadi terlalu panas dalam waktu singkat, sehingga suhu naik tajam dengan nilai PID yang telah ditetapkan disesuaikan. Sistem mampu mengontrol kerja lampu pemanas agar tidak terlalu panas dan menjaga suhu tetap stabil di sekitar 50 derajat Celcius tanpa langkah berlonjakan. Nah, berikut adalah tampilan hasil tabel dari PID tersebut. Berikut adalah nilai PID dari 7 percobaan tadi. Nah, ini adalah nilai waktunya
terus kemudian pada menit ke 59 dia off, kemudian on lagi, off. Ini untuk menjaga suhu tetap stabil. Ini on off karena ingin mencapai set pointnya yaitu 50 derajat Celcius. Begitu juga sama pada percobaan yang waktu itu tersebut. Nah, kesimpulan dari dilakukannya tikum yang ke-6 ini yaitu dari percobaan sistem kendali temperatur menggunakan otomatis TM4S, T4RN, dan N Master dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu mengatur suhu secara otomatis mendekati nilai set point dengan baik pada percobaan. Dan menggunakan kontrol on atau off, suhu cenderung fluktuasi di set point karena sistem hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu pemanas on dan off. Fluktuasi ini terjadi akibat adanya histeresis atau HYS yang membuat pemanas baru menyala kembali setelah suhu turun beberapa derajat dan reset point. Selain itu, respon heater yang cepat dan pendinginan alami yang lambat juga menyebabkan suhu naik turun secara terus-menerus sebelum mencapai suhu kestabilannya. Nah, sementara itu pada kontrol PID dengan nilai 5 I-nya 50, D-nya 4, fluktuasi suhu dapat dikurangi secara signifikan. Nilai P membantu mempercepat respon sistem, I memperbanyak error secara perlahan, dan D menahan perubahan suhu yang terlalu cepat meskipun masih ada sedikit fluktuasi kecil di sekitar 50 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas sensor, termokouple, dan respon pemanas yang sangat cepat dan modul otomatis K4SN, T4RN sehingga sistem terus melakukan penyesuaian dan menjaga suhu tetap stabil. Kemudian dengan menggunakan software Dark Master, proses pemantauan suhu dapat dilakukan secara real time sehingga fluktuasi menjadi dapat terlihat jelas dan pada grafik. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa kontrol PID lebih efektif dalam menjaga kestabilan dan suhu dibandingkan kontrol off karena mampu menyesuaikan daya pemanas secara operasional sehingga selisih suhu fluktuasi masih muncul berasal dari perbedaan waktu respon antara heater dan sensor pendingin alami, namun tetap dalam batas yang aman dan stabil di sekitar suhu set point 50 derajat Celcius. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.